Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham EKAD kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham EKAD ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pita perkat. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan pita perkatnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan EKAD. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh EKAD Dharma sebesar 79,79%, masyarakat sebesar 20,21%. Dan teman-teman, ini merupakan dari segi pendapatannya. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya cukup naik, habis itu turun lagi ya teman-teman. Dan 2020 kalau kita lihat secara kuartal pertama mengalami penurunan sebesar 19,9%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 8,3%. Tetapi kalau dari secara net profit malahan mengalami kenaikan, dan kalau dari kuartal pertama mengalami kenaikan 1,3%. Dan kalau saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 29,6%. Dan ini dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2020 dengan 2021 tidak ada kenaikan. Untuk dari segi utang mengalami kenaikan sebesar 6,2%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan sedikit sebesar 0,8%. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama MPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya malahan lebih bagus lagi di sebesar 19,68% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 13,92%. Jadi ini untuk dari saham EKAD ini secara net profit margin selalu mengalami kenaikan ya teman-teman. Terus dari segi EPS di 173 dan membuat pernya menjadi 7,41. Yang dimana kenaikan EPS yang membuat pernya mengalami penurunan. Terus untuk dari book value-nya di 1377. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,93 kali. Yang dimana kita lihat untuk PBV dari saham EKAD ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,14 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga, untuk DER dari saham EKAD ini selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 12,6%, jadi ini bagus, masih di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di sebesar 11,02%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham EKAD di 1285. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1750. Jadi masih memiliki margin of safety 36%. Dan ini kesimpulan dari saham EKAD. Yang pertama, produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan yang mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan oke walaupun tidak ada mengalami kenaikan tetapi masih oke, tidak mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value. Untuk sektor saya berikan oke karena liability-nya oke dan tidak ada hal yang perlu kita concern. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk EKAD ini masih sangat loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham EKAD ini? Teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat saya review saham EKAD, saya sebenarnya sudah memiliki posisi untuk saham EKAD ini. Dan masih saya hold sampai hari ini karena saya melihat baik dari secara fundamental maupun secara valuasi masih cukup menarik. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.